Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubaca dengan makna episode ke-20 Surah Al-Adiyah. Ustadz Salman Al-Farisi yang insya Allah siap untuk menjabarkannya. Tapi tunggu, saya mau bilang welcome, terima kasih untuk semua yang sudah subscribe. Wah, jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan insya Allah jadi berkeh. Amal berkeh. bener. Itu dari Ustadz tuh, berkeh. Ustaz, ini tuh apa namanya surah yang kita mau bahas di episode 20 ini. Ini tentang apa dan bagaimana serta maknanya. Maksudnya makna yang paling sederhana. Kita selalu sambung menyambung. Kemarin soalnya kita bahasin tentang Al-Qari'ah gitu loh. Jangan main-main deh lo sama apa yang lo lakuin sekarang. Kalau nggak ntar kejot-kejot itu dikubur. Iya. Ini nyambung ini. Nyambung ya? Nyambung lah. Surahnya dulu ya kita bacain ya. Dulu, kita simak dulu yang belum pegang Quran ya boleh ya Pak kalau mau baca pegang Qurannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Sadaqallahul azim. Oh, sahabat Neno for the future. Ruhama Al-Fajar yang bahagia selalu. Amin. Ini ya, lagi-lagi kalau orang belajar ilmu public speaking entah kemana gitu ya. Kalau orang belajar merayu atau orang belajar tentang bagaimana agar pesan masuk ke otak seseorang dengan muqaddimah yang luar biasa. Al-Quran mengajari itu sebenarnya ya. Ini salah satu contohnya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Ini sumpahnya menarik dan menggelitik, tapi perlu berpikir sedikit gitu. Karena demi kuda yang betul semangat betul untuk berangkat perang gitu ya. Kan sini berupa kuda yang berlari kencang menuju medan perang. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya, fal muriyati qadha, menghasilkan debu yang kan kencang debunya itu ya. Fal mughirati subha, fal muriyati qadha, memercikkan api saking kencangnya itu. Oh, si kuda berlari. Oh, baru fal mughirati, baru ini di pagi-pagi saking kencangnya percikan api keluar pagi-pagi. Ini kan ilustrasi yang kalau percikan api keluar di siang tengah hari ya gitu ya, itu nggak terlalu notice gitu. Karena ada sinar terang. Panas kan? Juga di bawah kan gitu. Tapi kalau ini pagi semangat kuda keluar pagi hari menghasilkan percikan api, debu juga bertebaran. Pagi debu bertebaran, tapi Allah bikin begitu ceritanya gitu ya. Terus apa? Fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a, menerabas ke tengah-tengah kecamuknya perang ini kuda. Itu kan cerita yang kalau ada yang lebih ahli menggambarkan itu dengan bait-bait kata itu luar biasa. Betul. Tiba-tiba Allah bilang, innal insana li rabbihi lakanud.
Artinya sesungguhnya manusia ini tukang bantah, nggak mau bersyukur. itu adalah di situ ya. Iya. Paham lagi ya. Iya betul. Innal insana li rabbih la kanud. Harusnya kanud doang. Tapi karena benar-benar manusia ini memang tukang bantah, denial terus. Iya. Akhirnya perlu lagi. Bengal, badung. Banget. Seperti yang aku bilang tadi, paragraf sebelumnya itu menceritakan kuda perang, membuat orang yang ngerti kan. Jadi kalau divisualkan itu pagi hari kuda berlari kencang sekali dengan penunggangnya pasti. Betul. Kan dengan penunggangnya mereka menuju satu titik satu titik kan jelas di satu titik, dan ketika mereka meninggalkan itu debunya pun masih memenuhi. Iya kan. Wah, itu kan suasananya tuh ini banget, filmis banget, filmis banget. Dan itu kalau yang paham bahasa apa gitu. Kan gitu harusnya ya. Cuma makanya perlu paham makna Al-Qur'an ini supaya kok apa gitu. Menghasilkan itu harusnya. Orang yang perlu iman ketika wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Gitu akhirnya. Iya. Saya emang tukang bantah. Ngaku udah langsung. Tapi belum tahu tuh hubungannya antara kenapa kuda berlari. Panjang nanti ceritanya. Terus sungguh manusia itu suka membantah. Kadang-kadang sering kalau gini. Kenapa ya dari ayat ini terus dia dan kamu jangan suka mau gini gitu kan? Iya. Sebenarnya di dalam dipikirin. Cerita sumpahnya ada kaitan makna, tapi nanti panjang jadinya. Kita kan sederhanaan makna. Kalau mau lebih panjang lagi ya kuliah yang benar. Kita bisa dialog nanti. Insya Allah kita khatam ya kan? Dengan makna yang paling sederhana dulu paling aja. Enggak, kalau kita dengerin imam misalnya baca, kita tuh juga kita bisa membayangkan gitu, ya kan? Kuda-kuda itu minimal yang tadi kau bayangkan apa, sekarang udah maknakan ayatnya, ilustrasinya yang luar biasa gitu loh. Dan ketika masuk innal insanil rabbihi lakanud, memang ayat sesudahnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan dia si manusia ini atau si Salman ini mengakui dan menyadari betul kalau dia tukang bantah. Jadi kalau kau nggak ngaku, makin parah lagi kau berarti. Karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, sadari itu baik-baik. Karena kita memang tukang bantah kita. Saya ingat dulu awal-awal Bunda ya, saya pulang dari Mekah sampai ke Jakarta, nggak punya apa-apa, naik angkot kemana-mana. Ya Allah, pengen punya motor. Datang motor second. Waktu itu doanya nggak apa-apa second datang betul. Pengen punya motor baru, datang baru. Pengen punya mobil, datang mobil, gitu kan? Kalau kayak gini terus bahaya. Harus ada. Karena kita ini nggak pernah mau bersyukur Bunda, manusia ini. Kurang lagi, bantah terus, nolak terus sama Allah. Boya bilang sesekali alhamdulillah. Yang bukan di mulut saja. Jangan. Dari darah. Alhamdulillah itu kalimat itu kan lebih berat dari bumi seisinya itu. Alhamdulillah. Nah, bantahan itu lanjutannya gimana, Ustaz? Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah bilang, dan manusia paling suka bantah kalau dalam hal harta. Karena apa? Mereka ini doyan banget sama harta. Ya memang yang paling sering kita bantah mengenai harta udah. Dan di situ juga cobaannya. Kalau bolak-balik ya Ustadz ya. Kita ini kayaknya berapa episode itu masih kaitannya itu terus harta aja. Dari aro'aital ladzi apa semua harta. Iya, harta aja Masya Allah itu ya saking sayangnya sama kita, ya diulang-ulang pesan itu. Kan memang di ilmu Neuro Language Program untuk memasukkan sesuatu harus ulang terus. Maka Allah ulang. Tapi Allah mengulangnya tuh dengan berbagai cara. Makanya nggak seperti orang yang public speaking. Kalau Allah cara pengulangannya itu indah terus. Pendekatannya itu. Sumpahnya Allah juga indah-indah banget. Enggak kayak kita lah, beda lah. Iya. Sekali apapun kita merangkai kata, kalau ketemu Al-Quran,
Iya, Diam betul. udah gitu. Betul itu. Udah Betul. selesai. Karena kita dibuat dari satu sel loh. Iya, Dan Allah itu yang dia. membentuk rupa. Nah ya. Ya oke. Jadi manusia ini tukang bantah dan paling doyan nama harta. Memang Innahu ala dzalika la syadid. Coba langsung diingatkan Allah di ayat selanjutnya Bunda. Innahu lihabbil khairi la syadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Aku terjemahkan gaya bebas dulu ya. Iya, ya. Apa tunggu diproyeksikan Allah dulu itu siksa kubur ke depan matamu, baru kau sadar gitu. Maksudnya ditampilkan gitu loh. Kalau terjemahannya nanti di dalam baru kau tahu, jangan. Kesian kau nanti. Kan tadi udah Allah bilang juga kan, hatta zurtumul maqabir. Diulang lagi sama Allah di sini. Karena sengking doyannya manusia berpoya-poya, sengking gak bersyukurnya manusia terus ngeluh, bantah-bantah terus, bengal terus. Apa nunggu dibongkar tuh nanti dikubur baru kau sadar gitu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kalau sudah di situ nggak bisa balik masalahnya. Kalau bisa balik, mainkan. Ya udah di sana aja kau sadar. Karena diberi Allah kesempatan tuh balik. Tapi di ayat lain ntar kita ketemu dibalikkan pun kau begitu lagi nanti kata Allah. Waduh, ini kalau diamalkan Bunda, wa hussila ma fis sudur. Ini menarik, ada sudur soalnya. Iya, karena nanti gini, kau bantah terus nih, ini. Apa yang sebenarnya ada dari hatimu harus aku keluarkan. Sebenarnya kau punya ini, kau itu punya paling ini. takut. Iya. Itu paling takut itu. Karena kita menyimpan kejahatan kecil di dalam hati ini, kita. hati-hati. Itu kalau yang kita dibuka itu, aduh kita rasanya. Kalau dibuka sama Allah, saya, Bunda, Misbah, Aji, Faisal, Rudi, berantem kita. Berantem kita. Nikmat Allah disembunyikan. Iya, Masya Allah. Kalau dibuka repot. Iya. Ini peringatan, jangan sampai ke sana baru kau sadar, ya, jangan sampai ke sana baru kau sadar tentang penolakan pembantahan ini gitu. Maksudnya jangan nanti tunggu dibuka isi dadamu baru kau sadar. Dibuka semua isi dadamu nanti. Iya, nanti. Di mahsyar. Jadi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa nunggu di situ baru sadar? Maksudnya gitu. Iya. Allah bilang sungguh demi kuda-kuda yang berlarian cepat ya. Betul. Menuju medan perang. Betul. Kemudian kenapa sih kamu tuh suka sekali membantah? Apa kamu nunggu mau aku tunjukin? Iya. Kayak gitu. Itu dalam tuh itu. Yang ngerti bahasa dalam banget karena penutup ayatnya inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan kalian sangat mengetahui detailnya kalian. Aduh. Jadi nggak usah nunggu dibuka, nggak usah nunggu kubur. Allah nih tahu. Kayak mama kalau kita bohong, misalnya gitu kan, mama tuh bilang, mama cuma ngeliat gini aja. Dia tahu gitu, dia ngeliat aku gitu, terus aku bilang iya sih sebenarnya nggak gitu, maafin gitu kan. Iya. Mama cuma ngeliat gitu aja. Mama tuh ngeliatnya sedih, campur kenapa kamu mesti bohong kan gitu. Tapi terus kita ngeliat muka gitu kita ya Allah iya sih gitu kan. Gitu. Nah harusnya manusia kayak gitu karena Allah harusnya udah dari sekarang kita sadari bahwa setiap tindakan kita itu Allah sebenarnya paling tahu detailnya. Karena lah khabir. Istri pun tak tahu, suami pun tak tahu. Apalagi yang tahu detailnya kita total ya Allah SWT. Lidah yang bercerita ini saya masih dia sembunyikan. Iya betul. Kita kalau cerita sama orang lain kadang-kadang suka gini, saya cerita gini, terus saya suka bilang, otak saya bilang, kok bagian yang itu nggak diceritain gitu kan? Itu kan jelek kamu di situ gitu. Kamu yang tahu kita total ya Allah. Iya. Dan kita harus tahu betul itu Bunda. Harus sadar betul, bukan tahu ya, sadar betul. Jadi jangan macam-macam kita. Di hadis Nabi ilustrasikan lagi, atau di Al-Quran juga diilustrasikan oleh Allah nanti di ayat lain di Yasin ini kan, yang berbicara tangan kita, yang berbicara
hidung kita yang berbicara, telinga kita. Akan datang hari mulut dikunci. Betul. Ya gitu kan. Tapi kalau kita lanjutin ntar kita kena copyright. Tapi ini 15 menit yang sangat berharga bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Rasanya mendekap Al-Quran jadi semakin indah karena juga semakin disadarkan harus terjadi perubahan dalam hidup, harus terjadi temuan-temuan yang membuat kita kembali sebagai hamba Allah pada menjadi manusia. Benar, Bunda. Bukan sebagai orang yang tadi yang berfoya-foya kemarin di episode yang kemarin, atau yang melalaikan sholatnya, yang tidak kasih makan orang miskin, dan sekarang yang membantah, nggak mau terima kasih, dan suka membantah. Ada juga sih banyak sebenarnya ya. Tapi itu nanti kita bahas di episode yang berikutnya. Alhamdulillah ya Ustadz, kita mendapatkan makna ku baca dengan makna yang selalu disiarkan di Ruhama Al-Fajr channel, ya kan? Alamatnya ada di sini, di bawah saya juga, di bawahnya Ustadz juga, dan juga di Neno for the Future. Kalau Neno for the Future itu malam jam 20 habis Isya buka deh Neno for the Future, ada Ustadz Salman. Syukran jazakallah ya Ustadz. Jazakallah khair. Afwan. Baik, sampai ketemu lagi di 21. You know my number is 21. Itu angka saya 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.